Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Wakuhama di sini di Toiba TV. Ini hari Kamis tanggal 24 April 2025. Saudara-saudara, tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini ada beberapa ustadz yang memiliki metode dan metodologi dakwah yang mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Salah satu ustadz yang saya contohkan di sini adalah Felix Xiao. Dia memilih metode dakwah yang sangat disukai dan digemari oleh begitu banyak orang dari semua kalangan. Felix Xiao itu dengan beberapa temannya itu melakukan podcast dengan seorang gadis yang belum menjadi muslimah. Gadis ini sepertinya keturunan Tionghoa juga. Dia begitu awam dengan Islam dan segala hal yang terkait dengan keislaman. Gadis ini mewakili sebagian anak muda kita yang baik yang Islam maupun yang bukan Islam, yang begitu awam terhadap Islam. Dia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya itu sangat mendasar, penuh keluguan, dan sangat bersahaja sekali terhadap apa yang dilihat tentang Islam dan keislaman itu sendiri. Dan Felix Xiao memberikan jawaban-jawaban yang sangat tepat. Jawaban-jawaban Felix Xiao itu sangat mengena di hati si gadis yang belum muslimah ini, dan juga saya rasa sangat mengena di hati semua kalangan masyarakat. Kenapa? Karena dilihat dari interaksi yang ada pada video itu, juga tanggapan yang datang kepada setiap video yang di-share oleh pembuat videonya atau pemilik videonya itu sangat luar biasa. Saya termasuk salah satu di antara pelanggan video tersebut. Saudara-saudara, belum lama ini dalam satu videonya Felix Xiao ini memberikan sebuah pernyataan yang sebenarnya itu juga cukup mengejutkan saya, di mana dia mengatakan bahwa di Indonesia ini ada beberapa, sekali lagi ada beberapa ustadz yang sesungguhnya sudah di-cancel oleh masyarakat. Dalam pemahaman saya, ustadz yang di-cancel artinya ustadz ini sudah tidak lagi diterima di dalam masyarakat, atau sudah tidak lagi mendapat tempat di kalangan masyarakat untuk dia tampil atau dia berceramah. Felix Xiao kemudian menyebutkan salah satu contoh dari beberapa ustadz yang sudah di-cancel oleh masyarakat, yakni Gus Miftah. Saudara-saudara, karena Felix Xiao menyebutkan salah satu contoh dari beberapa ustadz yang sudah di-cancel, maka pasti di antara kita juga berpikir bahwa selain Miftah yang disebutkan oleh Felix Xiao, masih ada lagi orang-orang yang berpredikat ustadz kemudian di-cancel oleh masyarakat. Sudah pasti di antara kita atau sebagian di antara kita akan menyebutkan Yusuf Mansur sebagai satu di antara sekian banyak ustadz yang sudah di-cancel oleh masyarakat itu. Dalam video itu Felix menyebutkan kenapa seorang ustadz itu di-cancel oleh masyarakat, karena adanya ketidaksesuaian antara perkataan dia dengan kelakuan dia yang sebenarnya yang terjadi. Saya kemudian, saudara-saudara, mau menambahkan di sini bahwa seorang yang sudah mendapat predikat ustadz kemudian dia di-cancel oleh masyarakat itu, selain apa yang disebutkan oleh Felix tadi, saya rasa ada beberapa penyebab berikutnya sehingga seorang yang sudah mendapat predikat ustadz itu di-cancel oleh masyarakat. Pertama, si ustadz itu berbicara tidak berdasarkan ilmu. Itu yang penting. Yang berikut, pembicaraan dia itu tidak pernah mengajak orang atau membuat orang itu bertambah ilmu atau bertambah imannya. Yang berikut, si ustadz itu juga mungkin berbicara tanpa referensi yang jelas. Yang berikut juga, si ustadz itu mungkin karena dia lebih mengkedepankan penampilan dia, performa dia, melebihi daripada apa yang diharapkan oleh masyarakat. Di antaranya dia terlalu mempertontonkan kemewahan duniawi daripada kesederhanaan
yang memang diajarkan oleh Rasulullah, para ulama-ulama terdahulu, dan juga orang-orang berilmu lainnya. Nah, saudara-saudara, apa yang diceramahi atau apa yang disebutkan oleh Felix Xiao soal ustadz-ustadz yang di-cancel oleh masyarakat ini juga bersesuaian dengan sebuah opini yang dikirimkan oleh Pak Ali Sharif kepada saya beberapa hari yang lalu. Opini Pak Ali Sharif ini saya mencoba untuk membacakannya di sini supaya kita sama-sama bisa memahaminya. Kali ini Pak Ali Sharif, akademisi dan pengusaha yang cukup berwibawa, maksud saya, itu membuat opini dengan judul "Agama Bukan Dagangan. 2. Melawan manipulasi dakwah yang menyesatkan." Di zaman ini, menurut Pak Ali Sharif, ketika segala sesuatu bisa dijual, agama pun tak luput dari godaan komersialisasi. Ironisnya, pelakunya bukan orang-orang asing terhadap ajaran agama itu sendiri, melainkan mereka yang mengaku sebagai juru dakwah, ustadz, bahkan juga pemuka agama lainnya. Dengan ayat dan dalil di ujung lidah, mereka menjajakan surga, menawarkan keberkahan dengan cara transaksional, dan membungkus kepentingan pribadi dengan kemasan ilahiyah. Salah satu nama yang tak asing lagi adalah Yusuf Mansur. Begitu Pak Ali Sharif menegaskan. Ia bukan hanya berdakwah soal keutamaan sedekah, tapi menjadikan seolah-olah seperti produk investasi. Jamaah didorong menyetorkan uang dengan janji bahwa Allah akan mengganti dalam jumlah berlipat ganda. Sedekah berubah menjadi sistem MLM spiritual di tangan Yusuf Mansur. Ayat-ayat suci pun diseret ke dalam logika pasar. 2. Siapa menyetor paling banyak akan untung paling banyak. Maka tak heran ajaran tentang ikhlas dan ridho bergeser menjadi motivasi mengejar rezeki yang cepat di tangan Yusuf Mansur. Padahal, lanjut Pak Sharif, ajaran semacam ini sangat jauh dari teladan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah menjadikan dakwah sebagai ladang bisnis. Dalam banyak riwayat, Nabi bahkan menolak hadiah dan sedekah yang bermotif duniawi. Dalam sebuah hadis yang oleh Pak Ali Sharif ditulis terjemahannya saja di sini, sesungguhnya aku diutus bukan untuk meminta harta kalian, tetapi untuk mengajarkan kepada kalian agama yang lurus. Jadi kalau pada hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah orang-orang yang mewarisi kenabian, yang mewarisi sifat-sifat nabi. Jadi kalau ada orang yang diberi predikat ulama tetapi yang dia ajarkan itu adalah hal-hal yang lebih mengejar komersialisasi atau keuntungan duniawi, maka dia sesungguhnya bukan ustadz. Nabi juga menjalani kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan. Beliau tidak pernah mengumpulkan harta dan beliau tidak pernah mengumpulkan harta dari para sahabat dengan janji bahwa harta itu akan membuat mereka kaya dan secara instan. Lebih lanjut, Pak Ali Sharif menulis, mereka yang hari ini mengklaim berdakwah tetapi sebenarnya membangun bisnis pribadi sejatinya sedang memanipulasi agama. Bahkan dalam Al-Quran, Allah sudah memperingatkan kita tentang bahaya ini, seperti apa yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 41. Nanti sama-sama kita membuka Quran dan membaca surat Al-Baqarah ayat 41. Ayat ini bukan hanya sindiran, melainkan teguran keras bagi mereka yang menggunakan ayat suci demi keuntungan duniawi. Apalagi ketika dakwah dijadikan komunitas dan jamaah dijadikan konsumen tetap. Apa yang ditulis oleh Pak Ali Sharif ini adalah apa yang selama ini telah dilakukan oleh Yusuf Mansur. Kondisi ini semakin parah karena sebagian masyarakat justru menyambut baik gaya dakwah semacam itu. Masyarakat yang miskin secara ekonomi dan pengetahuan agama mudah tergiur dengan narasi keajaiban sedekahnya Yusuf Mansur ini. Yusuf Mansur juga menurut Pak Ali Sharif membuat testimoni fiktif dan kisah-kisah yang
dramatis. Kita lebih percaya pada cerita seorang ustadz kaya yang katanya dulunya miskin dan rajin bersedekah daripada mendalami makna sedekah itu sendiri dalam Al-Quran dan hadis. Pak Ali Syarif menyinggung sikap masyarakat, sebagian masyarakat kita yang pernah mempercayai cerita-cerita fiktif Yusuf Mansur, yang dia mengatakan bahwa dulunya dia miskin, kemudian hari ini dia menjadi kaya raya. Beruntung saudara-saudara, sebagian masyarakat kita hari ini itu sudah menyadari hal ini, sehingga Yusuf Mansur ada dalam satu dari sekian banyak ustadz yang sudah di cancel. Saudara-saudara, lebih menyedihkan lagi, sebagian dari mereka membangun yayasan-yayasan yang tak jelas laporan keuangannya. Maksud Pak Ali Syarif ini adalah sebagian di antara ustadz-ustadz itu yang menggiring jamaah menjadi pelanggan tetap, bahkan tak segan-segan menipu atas nama agama. Modus para ustadz ini beragam: investasi bodong, patungan usaha syariah, proyek pembangunan masjid, hingga wakaf yang fiktif. Semua dikemas dalam label Islam. Padahal Rasulullah pernah berkata, yang dalam artikel ini Pak Ali Syarif hanya menulis terjemahnya saja. Menurut hadis ini, barang siapa menipu kami maka ia bukan bagian dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Kita sebagai umat tak boleh terus-menerus menjadi korban. Beragama harus dengan akal sehat. Jangan semua yang membawa dalil langsung kita telan mentah-mentah. Islam tidak anti kekayaan, tetapi Islam sangat mengecam orang yang memperalat agama demi kekayaan. Sudah saatnya kita lebih kritis dalam memilih sumber dakwah dan sumber pendakwah. Jangan percaya hanya karena seseorang viral di media sosial, punya ribuan pengikut, atau sering muncul di televisi. Ukur mereka dari akhlaknya. Sekali lagi menurut Pak Ali Syarif, ukur para ustadz itu dari akhlaknya, integritasnya, dan komitmennya terhadap kebenaran. Agama itu sesungguhnya menurut Pak Ali Syarif bukanlah dagangan, iman bukan transaksi, dan Tuhan bukan bank. Nah, begitu pendapat Pak Ali Syarif. Jadi saudara-saudara, bersesuaian dengan apa yang diungkapkan oleh Felix Yao dalam videonya, bahwa akhlak seseorang itu sesungguhnya lebih penting daripada apa yang dia ungkapkan. Nah, Yusuf Mansur itu masuk dalam salah satu kategori yang oleh Pak Ali Syarif disebutkan di sini, bahwa akhlak dia itu tidak bersesuaian dengan apa yang diungkapkannya. Jadi pantaslah kalau kita memberi cap kepada Yusuf Mansur bahwa dia adalah salah satu dari ustadz yang sudah di-cancel oleh masyarakat. Apa buktinya, saudara-saudara? Saat ini Yusuf Mansur tidak lagi mendapat panggung pada stasiun-stasiun televisi kita. Dalam bulan suci Ramadan kemarin, sama sekali Yusuf Mansur tak pernah ada tampil di satu stasiun televisi juga. Begitu juga dengan panggung-panggung offline lainnya. Mungkin dalam pantauan saya, Yusuf Mansur salah satu ustadz yang sudah tidak mendapat lagi tempat untuk dia berceramah dimanapun juga. Mungkin masih ada satu dua, tapi itu di luar jangkauan saya. Saudara-saudara, berikut ini saya mau tampilkan dua video. Video pertama tentang Felix Yao yang menyampaikan informasi atau menyampaikan kepada kita bahwa ada beberapa ustadz yang sudah di cancel dan apa penyebabnya. Yang berikut saya mau tampilkan salah satu video Yusuf Mansur. Dia pernah tampil di podcast video orang lain. Kemudian ini yang dia tampilkan. Inilah yang dia sampaikan kepada masyarakat. Nah, dari tontonan ini, dari video ini, mari kita lihat, pantaskah Yusuf Mansur itu masih kita jadikan sebagai seorang yang berpredikat ustadz, atau seseorang yang menjadi pendakwah atau tidak. Mari kita sampaikan penilaian kita sendiri, dan boleh kita sebarkan video ini biar pemahaman kita terhadap ustadz yang tidak bersesuaian
antara kalimat dan akhlaknya itu bisa kita pahami bersama. Sampai bertemu pada video berikutnya. Nanti pada video berikutnya saya akan menampilkan satu lagi di sini soal Yusuf Mansur yang digugat oleh beberapa pihak terkait hutang piutang, terkait hutang yang tidak dibayarkan. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun lagi YouTube nggak ada. Hah? Gitu ya? Wudhu kita ambil. Jadi Bentar, ini serius nih. Jadi Yusuf. Hah? Yusuf tuh. Iyo Tobe. Ah. Nah, besok jadi Yusuf. Viral lagi aja. Ini Ustadz Yusuf Mansur deklarasi jadi calon presiden di acara berisik. Ayo Pak. Bukti. Ya bismillah. Ya ngomong aja cepetan. Ya maju lah kita. Presiden 2024. Emangnya apa? Emang susah apa? Tinggal sujud doang. Sejak dari pertama sampai sekarang, panitia mana aja ceramah saya yang merasa saya minta duit dan ngambil duit, ngomong aja ke sini. Gue berhenti jadi ustadz. Lu sadar nggak sih ada banyak sekali pendakwah di Indonesia yang di cancel oleh masyarakat? Siapa tuh contohnya? Bagus, mancing. Gua bisikin aja ya. Inisial, spill. Yang terakhir ya. Pancing ya. Ya, aku udah tahu sih. Pasti netizen pasti akan sudah pada tahu. Coba tulis. Yang terakhir misalnya ya Gus Miftah. Itu di cancel. Nyebutin nama? Hah? Ya nggak apa-apa. Itu viral. Itu viral. Semua orang tahu. Tapi banyak juga yang aku yakin juga. Dengan ST itu. Iya, itu di cancel tuh. Jadi artinya apapun yang dia lakukan jadi nggak worth gitu maksudnya. Meskipun mungkin setelah itu dia akan melakukan sesuatu yang benar, tapi dia masih dalam keadaan di cancel nih oleh orang. Nah menurutku itu adalah sanksi yang lebih parah daripada sanksi hukum.